Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, silakan. Yang tadi kami konfirmasi, kebetulan yang kami diskusikan kemarin untuk perubahan sedikit struktur yang akan kami pakai di sini, mungkin lebih tepatnya mengacu ke dari teman-teman yang dari RSUD Hajah Ana Lasmanah Banjarmasin kemarin, yang diposting di sana. Banjarnegara, Pak, ya. Oh, Banjarnegara ya? Oh, Banjarnegara, ya itu. Itu yang rencana yang sedikit kami adopt ke rumah sakit sini, yang kami rasa juga tepat lah yang kami pakai di sini. Nah, terkait dengan ini sedikit Dok, yang kami perlu diskusikan terkait dengan jadwal. Kami di sini kan sekarang punya membentuk tim untuk operasionalnya. Kita ada beberapa dokter dan perawat yang sudah di SK-kan. Iya, yang ini ya. Yang ini yang rencana kita, cuman ada perubahan sedikit yang kami yang kami rubah. Nah, sedikit terkait dengan jadwal, Dok, kami sedikit agak ini dengan jadwal teman-teman yang ada di bawah khusus untuk menangani COVID ini. Kami sekarang punya sekitar 8 orang perawat yang khusus merawat COVID. Ditambah dengan 4 orang yang memang sudah lama di sini. Yang 8 orang ini baru aja kami rekrut sekitar 1 bulan yang lalu sudah masuk, dan sekarang ini masih kami latih. Tiap hari kami latih oleh teman-teman dari PPI. Terus yang jadi permasalahan kami sekarang, kami belum melatih teman-teman untuk persiapan ketika terjadi hal-hal, misalkan pasien yang PDP yang positif dan henti napas di ruangan. Seperti itu, Dok. Jadi kami belum ada perawat khusus COVID yang terlatih seperti itu. Dan alat-alat juga kami punya 1 ventilator masih, karena kami masih pecah alat ini. Nah, terus itu untuk jadwal, Dok. Nah, terkait dengan yang kemarin, untuk yang ketua kami sama koordinator lapangan kami itu hampir sama, Dok, orangnya. Jadi dokter parunya kan cuma 1. Yang sekarang yang jadi permasalahan kami, karena semua sekarang puskesmas itu nanti konsultasinya langsung ke dokter spesialis kami parunya. Jadi dia sebagai ketua komando, dia juga sebagai koordinator lapangan. Jadi teman-teman yang misalkan ada ODP yang dari puskesmas langsung konsul ke dokter spesialisnya langsung, bukan langsung ke IGD. Karena kemarin juga dari pengalaman, ketika langsung ke UGD kadang-kadang anamnesisnya tidak tepat, sehingga pasiennya dibilang sesak, begitu nyampe ke IGD kita sudah jemput ternyata pasiennya tidak sesak, seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira untuk menyikapi ini, Dok? Karena kami punya cuma 1 spesialis. Dia sebagai ketua komando dan sebagai koordinator lapangan, seperti itu. Ya, ini pertanyaan sama dengan beberapa rumah sakit lain. Di satu persatu ya. Kalau pendapat saya, dokter paru ini full sebagai profesional saja. Iya, karena kalau mau belajar ilmu paru itu lama, susah. Jadi apalagi kalau dia mau ngerangkep ke manajemen itu susah. Jadi kalau saran saya dia di lapangan, full di lapangan aja. Nanti yang untuk manajemennya orang lain. Yang paling dekat lah, misalnya yang spesialis penyakit dalam itu ya. Itu kan yang nggak jauh-jauh banget itu dengan paru. Tapi kalau spesialis jiwa itu kan jauh. Ya, itu caranya. Kemudian yang kedua, rumah sakit ini kan ditetapkan sebagai rumah sakit pusat rujukan ya di Lombok Timur. Jadi mau tidak mau itu kan jadi fase 3, bukan fase level 3. Ya. Walaupun sehari-hari mungkin ini rumah sakitnya tipe B, di BPJS itu
tarif dan klaimnya tipe B, tapi di dalam operasional COVID ini rumah sakit itu adalah rumah sakit level 3. Ya, karena ya nggak ada lain lagi. Nah sekarang lanjutkanlah untuk menjadikan rumah sakit itu level 3. Kalau kemampuannya habis, ya sudah apa boleh buat. Maksud saya begini, kalau ini kira-kira pasiennya banyak, bikin pasal baru. Nah pasal baru itu kan untuk COVID, untuk yang positif kemudian perlu bantuan support ventilator, itu kan ventilatornya hanya satu. Ya, apa boleh buat satu dirawat di ventilator, lainnya di ICU tapi nggak dengan ventilator. Sudah apa boleh buat. Itu kita rasakan waktu Merapi. Waktu Merapi itu pasien urut pakai ventilator untuk akhirnya meninggal itu karena ventilatornya waktu itu hanya yang 4 atau berapa ya, pasiennya 40 ya, gitu, dengan luka bakar perlu ventilator. Jadi sekali lagi ini adalah rumah sakit level 3, ya, level 3 ya. Ini level 3, ya lanjutkanlah untuk mengembangkan rumah sakit ini jadi level 3. Itu semampu mungkin. Saya lihat itu kalau di Selong mungkin masalah tenaga enggak. Nah nanti kalau mau membuka baru itu ya apa namanya rekrutmen relawannya yang mungkin paling banyak adalah dari siswa baik dari S1 keperawatan maupun dari Akper. Ya untuk kalau tidak salah ya malam tadi saya dengar di TV itu rumah sakit Wisma Atlet itu isinya yang PDP itu 245 atau berapa, yang di ICU-nya itu berapa lupa saya 12 atau 14 itu. Itu betapa sulitnya untuk merawat yang seperti level 3. Minta Pak Bupatinya. Perkara Pak Bupatinya bisa bantu atau tidak, atau melalui BPBD dan sebagainya. Yang jelas kayaknya dana itu di luar banyak. Cuma bagaimana sekarang bisa sampai ke Lombok Timur. Itu jawaban saya. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi untuk alurnya itu tetap dari rumah sakit ini mengajukan ke Dinas Kesehatan setempat, kemudian ke BPBD, sehingga nanti bantuan APD yang dari pusat itu bisa langsung diturunkan ke BPBD maupun ke Dinas Kesehatan. Begitu, Pak. Ya, baik. Cukup, ada lagi, Pak? Apa terkait apa yang baru bisa? Halo? Ya, ya. Oh ya, mungkin itu saja dulu dari kami, dokter. Ya, baik. Oh ya, itu apa seandainya untuk konsultasi bisa kami lewat website yang itu dok ya? Bisa konsultasi masuk? Bisa? Bisa Pak. Bisa. Di bawahnya ada komentar, silahkan dimasukkan di situ Pak. Nanti akan masuk ke email kami. Ya, memang ada fasilitator yang bertugas untuk mengecek seluruh penugasan, komen atau pertanyaan. Itu nanti diteruskan ke konsultan kami. Baik, terima kasih dari NTB. Oh ya, kami informasikan juga Bapak Ibu, nanti setelah ini angkatan 1 untuk ICS HDP ini akan berlanjut masuk ke kita akan dampingi juga untuk komunikasi ICS-nya berbasis Slack, berbasis aplikasi Slack, karena kan kita memang harus menjaga jarak social distancing kita, jadi tidak WhatsApp grup yang kami ajukan, tapi di Slack. Nah ini mulai minggu depan di hari Senin, komandan dan 4 bidang tadi itu harapannya bisa bergabung, kami bantu untuk pendampingan menggunakan ICS komunikasi berbasis Slack itu tadi.